Pak Prabowo itu menurut saya sedikit dari pemimpin di dunia ini yang mengalami banyak hal dalam tangga menuju cita-cita memimpin negeri ini gitu. Jadi misalnya menulis ya, Pak Prabowo itu kan sedikit dari pemimpin yang menulis sebelum berkuasa, ya kan? Dan tulisannya itu Paradoks betul Indonesia spesifik ya. satunya. Buku Paradoks itu adalah kritik terhadap sistem, dan yang terakhir itu adalah buku Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Itu juga spesifik itu. Itu nanti yang kita turunkan menjadi Astacita. Jadi kalau melihat Astacitanya Pak Prabowo itu tidak ujuk-ujuk dia. Jadi memang dia ada tahapannya. Dan Pak Prabowo termasuk presiden yang mengalami permenungan sebelumnya. Kan Pak Prabowo itu bisa dibilang ada unsur terusir dari politik juga tahun 98 itu kan. Karena terjadi gejolak politik pada waktu itu. Dan di situ beliau mengalami perenungan yang dalam. Menurut saya ini setara dengan banyak pemimpin yang mengalami perenungan sebelumnya. Jadi kalau kita membandingkan dengan, mohon maaf ya, presiden yang tiba-tiba berkuasa, tidak pernah merencanakan, tidak pernah memikirkan apa yang akan dilakukan sebelumnya. Maksudnya dibandingkan Jokowi. Iya, gitu. enggak, saya nggak nyebut nama ya, tapi Karena yang sebelumnya soalnya dibilang. sebelum-sebelumnya lah Oh, ya. ada lagi sebelum-sebelum. Atau di tempat lain atau gimana lagi. Prabowo memang beda. Itulah yang menyebabkan beliau kelihatan keras kepala yang seperti beliau katakan itu. Seperti kemauannya keras, kemauannya kuat sekali. Karena sekali lagi ini semua udah dalam, Pak Refli. Dan saya sering berkali-kali mengatakan karena itu standar beliau tinggi. Menurut saya ya, Pak Refli ya. Bahwa ada hal yang kita lihat masih tidak ideal, menurut saya itu tahapan aja. Tapi menurut saya standar beliau tinggi. Saya berkali-kali Pak Refli dipanggil itu nggak bisa kalau kita nggak kuat itu sama beliau berargumen. Karena argumennya kuat sekali dan detail gitu loh. Nah, jadi menurut saya Pak Prabowo itu sebagai pemimpin transformasi, dia akan mengeksekusi maunya apapun yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang di sekitarnya harus ikut dengan dia.